Selamat hari Minggu teman-teman. Jumpa lagi bersama saya dengan Om Ben dalam acara Menyanyi Ben buat teman-teman SPC. Ya, pada hari ini saya akan membahas sedikit tentang view IHSG kita ya. Kita tentu mengerti bahwa dalam beberapa hari terakhir ini ya, IHSG kita ini benar-benar mengalami tekanan yang luar biasa ya, di mana market cukup terkoreksi dengan hebat ya menurut saya ya. Tapi mesti teman-teman ketahui bahwa semuanya itu adalah hal yang wajar ya. Dan di YouTube kali ini saya akan membahas kenapa saya bisa bilang hal yang wajar dan lain sebagainya, dan bagaimana strategi kita untuk menyikapinya ya sebagai trader. Kita tentunya harus siap dengan apa yang terjadi dalam market kita ya. Saya akan mulai pembahasan kita pada hari ini. Oke. Sebelumnya silakan teman-teman jika belum bergabung bersama dengan grup EPC para pencari cuan, silakan bergabung di sini ya. Grup para pencari cuan ya. Silakan kalian join ke sini para pencari cuan ya. Kita akan belajar bareng-bareng, kita akan saling share ya. Saya akan membagikan insight-insight yang mungkin bisa membantu teman-teman seperti itu ya. Dan yang terpenting kita bisa mendapatkan komunitas yang sehat seperti itu ya di grup para pencari cuan ini. Oke. Jangan lupa juga untuk video ini silakan di YouTube kalian like, subscribe dan share video-video di sini supaya teman-teman dapat mendapatkan manfaat dari semua ya yang telah saya berikan dalam minggu-minggu lalu ya. Teman-teman mesti ngerti bahwa dalam minggu lalu saya memberikan banyak hal seperti itu ya. Ya, ini adalah YouTube saya ya, YouTube dari PPC. Seperti itu, bersyukur sudah ada sekitar 10.600 subscriber ya teman-teman ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Silahkan teman-teman lihat di sini saya memberikan banyak hal ya. Banyak hal, memberikan banyak insight seperti itu yang teman-teman dapat pelajari seperti itu ya. Intinya adalah saya ingin supaya teman-teman di sini belajar bersama-sama ya. Kita bisa mengerti apa yang terjadi dalam market kita dan kita bisa menyikapinya seperti itu, dan supaya kita teredukasi dengan lebih baik lagi ya. Oke. Kita mulai pembahasan kita pada hari ini. Kita akan buka ini ya di IHSG kita ya. Saya jadi akan membahas tentang view IHSG kita, bagaimana arahnya kemana sebenarnya ya seperti itu. Mungkin teman-teman banyak yang cukup bingung ya. Banyak yang cukup bingung. Banyak yang nggak ngerti kemana ya. Cuman saya akan coba menjelaskan dengan apa yang saya punya ya seperti itu. Nah, teman-teman mesti mengetahui bahwa IHSG kita ini dalam fase yang sangat uptrend ya. Seperti ini. Teman-teman bisa mengerti bahwa ini adalah fase yang sangat uptrend ya. Jadi kalau ada yang bilang IHSG kita ini mau downtrend nih, saya masih bilang itu masih sangat jauh sekali dari kata-kata downtrend ya. Karena secara dari bulan ini, dari bulan November sampai ke bulan akhir Januari ini masih uptrend ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga perlu diingat kalau kita tarik lagi dari jauh ya. Dari bulan April ya, April sampai ke sekarang seperti itu. Ini masih naik. Ya, dan permasalahannya adalah yang nggak dimengerti oleh teman-teman, kenaikan dari bulan ini ya, dari bulan November ini ya. Ini kenaikannya tajam. Bukan kenaikan yang seperti ini lagi ya. Ini menurut saya kenaikan yang cukup sehat. Nah, ini kenaikan yang berbahaya. Ya. Ini saya sudah sering berikan warning pada teman-teman di PPC ya, yang di grup premium, hati-hati kalau IHSG kita ini terkoreksi karena kenaikannya terlalu tajam ke atas ya. Sudut elevasinya terlalu apa ya? Saya bisa bilang sudut elevasinya terlalu tajam seperti itu ya. Terlalu tajam ya. Ini tajam sekali teman-teman. Dengan kenaikan yang tajam tentu saja ada penurunan yang tajam pula. Itu yang perlu dimengerti oleh trader. Tapi banyak teman-teman yang terlena ya, yang terlena dan berpikir bahwa IHSG bakal terus naik terus, nggak akan terkoreksi juga. Nah, itu yang membuat akhirnya kalian sangkut di atas seperti itu ya. Saya akan coba zoom seperti ini. Ya. Jadi IHSG kita ini masih uptrend ya, masih uptrend dan kemarin bertahan dalam channelnya. Nah, permasalahannya besok bagaimana? Ini yang sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Nah, kalau dari view saya ya seperti itu ya. Di sini ada gap ya. Ini ada gap. Ada gap. Dan gap ini kemungkinan besar akan ditutup ya. Karena seperti ini penurunannya polanya seperti ini. Nah, setelah menutup gap akan ada kemungkinan dia memantul ya. Dia memantul ke arah sini. Ya. Saya memperkirakan maksimal pantulan di area ini ya. Ini dead cat bone ya. Saya bilang ini ada technical rebound di sini ya. Dan ini mesti teman-teman apa ya? Teman-teman manfaatkan ya.
Jadi memantul seperti ini. Nah, ini pantulan ini bukan untuk apa ya? Bukan perubahan tren seperti itu ya, tapi lebih ke arah saya melihat lebih ke arah bahaya ya, di mana penurunan IHSG kita ini saya melihat bisa mengarah ke sini ya, menutup gap dulu. Kemudian dia mantul. Kemudian melanjutkan penurunan lagi di sini. Ya. Ini yang cukup berbahaya ya, yang cukup berbahaya. Jadi penurunannya bisa menguji di area sini. Ya, artinya di area 5.800-an sampai 5.900-an ya. Ini suatu hal yang wajar ya seperti itu, karena tekanan marketnya sangat hebat dan sudah beberapa kali bahwa IHSG kita ini nggak bisa nembus dari titik ini ya. Ya, jadi berusaha menembus ke atas tapi gagal seperti itu. Dan teman-teman mesti mengetahui kalau di Januari ini kinerja IHSG kita ternyata cukup bagus ya. Ternyata cukup bagus. Saya sempat screenshot di sini ya. Ini saya ambil dari RTI. Seperti itu, teman-teman mesti mengetahui bahwa selama dalam 1 bulan ya. 1 bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 candle hijau ya. IHSG kita ada 9 hijau ya. 9 hijau. Ya, kita ada 9 hijau. Lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 merah. Ini performa IHSG kita ya. Jadi ada 9 hijau dan 6 merah. Artinya apa? Artinya IHSG kita masih sangat bagus sekali sebenarnya. Nah, cuman permasalahannya adalah satu sekarang. Teman-teman mesti mengetahui performa dari 1 bulan ya, dari 1 bulan ini masih segini. IHSG kita masih surplus, masih plus 2,3% ya. Selama Januari ya, selama Januari. Dengan range-nya ya, ini IHSG kita terendah di 5.853 dan tertinggi di 6.504. Seperti artinya apa? Artinya IHSG kita masih bagus sebenarnya ya, masih bagus. Nah, permasalahannya dengan IHSG yang masih bagus seperti ini, kenapa banyak trader yang panik seperti itu ya? IHSG-nya masih bagus nih. Ya kan? IHSG kita masih bagus. Dan teman-teman mesti ngerti, kemarin saya sempat bikin ini ya. Saya sempat bikin materi yang lalu ya. Ini adalah performa IHSG kita dari tahun 2010 sampai 2020 ya. Selama bulan Januari ya. Selama bulan Januari rata-rata dari 3 sampai 5% ya rata-ratanya ya, pernah 0,48, pernah 1,19. Nah, kalau di Januari ini terkoreksinya dan hijau 1, sekian itu masih sangat normal sekali ya. Artinya apa ya? Artinya ya kita masih cukup bersahabat ya. Jika di rata-rata ya, ini di sini dikatakan 1,58% ya. 1,58%. Ya, kita sekarang sudah 2,3%. Ya, saya nggak ngerti apakah akan terkoreksi lagi, tapi kalau melihat penurunan seperti itu kemungkinan besar ya akan menutup di area-area yang tadi saya bilang ya, yang saya sampaikan. Jadi menurut saya ya kita masih sangat bagus. Hanya permasalahannya adalah satu. Permasalahannya adalah teman-teman itu kebanyakan masuk di harga atas seperti itu ya. Masuk di harga atas sehingga menyebabkan sangkut. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah begini teman-teman. Dengan penurunan indeks yang seperti ini, mesti teman-teman waspadai bahwa saham-saham yang menguat dengan drastis, yang kenaikannya sangat tajam, yang sudah rally dari bulan November dengan tajam seperti Antam, Tins, Breeze dan kawan-kawan, itu berpotensi untuk terkoreksi dengan tajam pula seperti itu ya. Jadi itu yang perlu diketahui. Saya akan coba lihatkan beberapa hal ya. Saya coba buka Antam ya. Antam ini masih oke ya. Sebenarnya masih oke, cuman apa ya? Berpotensi bikin double top ya menurut saya ya. Ini berpotensi bikin double top. Dengan adanya dua titik di sini ya. Jadi seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi berpotensi sekali membuat double top. Ini yang menurut saya sangat berbahaya sekali buat teman-teman yang pegang Antam ya. Saya nggak menakut-nakuti, cuman saya lebih melihat adanya potensi untuk double top seperti itu ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman tarik garis ya, Antam ini turun ke 1000 sekian aja, 1500-an aja itu masih uptrend ya. Masih sangat uptrend karena kenaikannya tajam sekali ya. Saya jelaskan dari bulan Desember ini dari 1300-an ini ya, 1200-an ya. Dia rally sampai ke arah 3000-an. Artinya kenaikannya sangat tajam sekali. Ini yang membuat apa ya? Membuat saya lebih was-was dengan ini ya. Ini karena tajam kenaikannya ya. Berbeda dengan kenaikan yang di sini ya. Ini kenaikan yang sehat. Ya. Jadi adanya kenaikan yang tajam otomatis bisa jadi penurunan juga tajam. Seperti itu. Itu hal yang sangat wajar sekali yang mesti teman-teman ketahui ya. Kalau dari pola double top ini perkiraan estimasinya ya 1700-an ya. Jadi buat teman-teman yang sanggup di atas itu hati-hati sekali. Lalu coba saya lihatkan lagi untuk saham Tins ya.
di sini juga sama ya, kenaikannya tajam sekali. Bahkan even dia turun ke arah sini 1300-an ya, itu masih bisa dikatakan uptrend ya. Karena uptrend jangka panjangnya masih bagus sekali dari Oktober. Nah, ini ada kenaikan yang cukup lebih tajam lagi ya. Dan ini selama nggak jebol dari 1800-an ya, 1750 ini ada Fibo di sini ya. Ini masih berpotensi untuk rebound ya. Saya bilang masih ada potensi untuk rebound. Cuman kalau saya melihat untuk pelemahannya cukup bahaya ya. Pelemahannya bisa mencapai ke arah ini, searah 1500-an ini ya. Ini yang mesti teman-teman waspadai jika teman-teman sanggup di atas, harus membuat strategi yang lebih baik lagi ya. Menurut saya seperti itu. Lalu coba saham agro ya, kita lihat saham agro. Ya, saham agro ini secara tren ya, ini saya garis tren untuk jangka pendeknya ya, dia sudah patah tren seperti itu ya. Dan ini berpotensi untuk menguji ke arah 1000 sampai 820 ya. Jadi seperti ini. Ya, ini menurut saya sangat wajar sekali ya. Kalau teman-teman lihat kenaikannya juga apa ya, tajam ya. Ya, ini kalau dilihat di sini, saya tarik garis sampai ke sini ya. Ya dia even turun sampai ke 500 pun masih uptrend ya, masih uptrend berat. Ini masih karena apa? Karena kenaikannya sangat tajam. Ya, kenaikan tajam ini bisa dibalas dengan penurunan yang tajam pula seperti itu. Itu sangat wajar sekali. Bagaimana dengan BRIS? BRIS juga sama ya. Mulai dari 1000 ini dia kenaikannya tajam sekali ya. Ini berbahaya sekali ya. Ini juga berpotensi membentuk double top seperti itu ya. Kalau double top penurunannya sampai ke arah sini ya. Sampai ke arah 2000-an. Ini masih penurunan yang sangat normal sekali buat saham BRIS ya. Jadi teman-teman mesti berhati-hati dengan saham BRIS ini ya. Seperti itu. Lalu saya coba lihatkan lagi KF ya. Ini saham-saham yang kenaikannya sangat tajam. Terlihat KF sudah jebol ya. Sudah jebol tren di sini ya. Sudah jebol tren yang tajamnya ini sudah jebol. Dan dia berpotensi menguji ke arah sini. Ke arah ini ya. Ke arah 4000 sampai 3900, 3800an. Jadi mesti dipersiapkan ya teman-teman ya. Ini masih uptrend ya. Tapi karena dia kenaikannya tajam, otomatis dia akan membentuk penurunan yang tajam pula. Dan sudah terjadi ya. Penurunan sudah cukup tajam ya. Kita lihat apakah besok bisa bertahan ya di area ini ya. Apa bisa kembali ke area 4000 ini ya, karena ini ada sedikit konsolidasi di sini ya, dengan supportnya ada di 4000-an ya, seperti itu. Untuk INAF juga sama ya, kalau saya lihat INAF juga sama ya, kita lihat masih sampai 4000, 3000 sini ya, 3700 masih uptrend ya, masih uptrend banget ya, seperti itu. Jadi hal yang sangat wajar kalau dia terkoreksi. Ini yang membuat teman-teman harus concern di sini ya. Ya, kemudian ini juga IRA ya, IRA terlihat sampai turun ke arah 2000 dia masih uptrend ya, seperti itu ya. Ini yang membuat apa ya, membuat cukup berbahaya ya. Kalau teman-teman nggak memahami dengan pola-pola uptrend seperti itu, tapi dihajar aja di area atasnya seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana buat teman-teman yang sudah apa ya, yang sanggup di area atas ya. Saya melihat teman-teman mesti mengetahui bahwa dalam bursa ini koreksi apa ya, minus 5% sampai minus 8% dalam portofolio itu adalah minus yang menurut saya cukup bisa ditoleransi ya. Kalau teman-teman portonya masih minus 5%, minus 8% masih dapat ditoleransi. Yang nggak dapat ditoleransi adalah ketika teman-teman sudah minus gitu dan teman-teman sudah all in. Itu yang paling bahaya sekali ya. Saya mengajarkan di grup PPC yang premium bagaimana kita harus melakukan penyelamatan. Dan sama dengan semua hal di portofolio kalian yang sudah minus lebih dari 5% ya, seperti itu. Dan kalian sudah all in, maka kalian butuh yang namanya penyelamatan ya. Artinya seperti itu. Kalau kalian memang tidak mau cut loss semua ya, kalian masih mempertahankan dengan market yang seperti ini, ya kalian harus membuat metode penyelamatan seperti itu ya. Artinya apa? Artinya kalian harus buang muatan separuh dan kemudian mencari titik supportnya untuk re-entry lagi seperti itu ya, dengan melihat arah IHSG kita. Jadi teman-teman mesti lihat IHSG-nya juga. Kalau IHSG-nya sudah menutup gap dan kemudian ada tanda-tanda mantul, itu kita bisa melakukan spekulasi buy ya. Ingat bahwa kita ada gap di sini ya, IHSG kita ya. Ini ada gap di sini yang perlu diwaspadai ya. Ini gapnya ya, ini gap. Kalau dia memantul dari titik gap ini seperti itu, ini teman-teman mulai bisa melakukan yang namanya seperti buyback atau average down di area-area saham yang teman-teman pantau ya. Karena seperti BSKT dan kawan-kawan juga masih uptrend ya. Terlihat juga ini ya, ini garis BSKT saya ya, dia masih uptrend ya, uptrend banget ya. Kemudian kalau jebol di sini pun masih ada pertahanan di 1400-an ya. Jadi menurut saya sampai ke 1400-an BSKT masih dalam posisi uptrend seperti itu ya. Itu yang mesti teman-teman ketahui. Dan apa ya,
silakan kalian mulai atur nafas ya, menurut saya ya, atur nafas. Saya tidak menebarkan fear di sini, tapi saya lebih mengajak teman-teman untuk menjadi trader yang lebih apa ya, yang lebih realistis, lebih bisa mengatur resiko yang terjadi dalam market kita ini ya. Seperti itu, saya sudah mengajarkan di beberapa video saya sebelumnya ya. Teman-teman mesti ngerti bahwa ini ya. Ya, ini saya sudah memberikan warning dari awal Januari, seperti yang punya ada barang, jaga porsi di setiap saham, perhatikan average beli, jika over porsi kurangin muatan dan waspadai arah IHSG. Ini sudah saya berikan, tapi saya ngerti seberapa banyak yang teman-teman yang lebih bereuforia ya, karena saya melihat ada beberapa orang yang malah menambah modal dengan market yang seperti ini. Itu menurut saya sangat beresiko ya. Kalau mau menambah modal harus cari market yang benar-benar bullish, bukan yang setelah ada di area resist ya. Karena ada kenaikan di area resist tentu saja akan terjadi koreksi seperti itu ya. Jadi saya juga sudah membagikan ya strategi saya, jangan all in, atur porsi dengan piramida. Entry terbaik pada saat koreksi bukan saat naik ya, seperti itu ya. Entry-nya pun harus bertahap seperti itu Kak. Jadi teman-teman mesti mengetahui bahwa dengan market yang dihajar seperti ini, analisa-analisa kemungkinan besar akan salah ya, seperti itu. Tapi psikologis kita nggak boleh kalah. Dalam arti kalau kita kalah, kita sudah rusak psikologisnya, pasti kita akan berpikir bahwa saham ini nggak cocok buat saya. Saya berpikir ini saham ini kok nggak cocok buat saya ya. Lalu saya berpikir bahwa saya berhenti aja dari saham dan lain sebagainya. Padahal semua kesalahannya adalah di teman-teman ya, seperti ini ya. Teman-teman mesti ngerti dengan peningkatan investor retail, banyak pemula, banyak orang dana segar, banyak yang akan jadi mangsa. Dan banyak dibutuhkan edukasi dan semakin berpotensi untuk cuan ya. Seperti karena apa? Karena banyak orang yang beli dan bandar pun menyadari hal itu. Karena itu apa ya? Terlepas apakah dari bandarnya akan melakukan bantingan dengan apa ya? Dengan pakai blue chip atau dengan non blue chip, itu sangat berbahaya sekali. Dan teman-teman ada yang bilang juga, wah kalau gini mendingan pegang saham perbankan ya. Perbankan lebih aman, sepertinya koreksinya belum dalam ya. Saya cuma mau bilang belum waktunya aja saham perbankan untuk dihajar seperti itu ya. Karena kalau perbankan dihajar ya, otomatis apa ya, tidak bisa rebalancing ya dengan adanya kenaikan WSKT dan kawan-kawan ADI, lalu saham-saham konstruksi, saham-saham obat, saham-saham apalagi ya, saham-saham mining seperti itu ya. Dengan kenaikan yang tajam, otomatis ada penurunan yang tajam pula. Nah, kalau saham-saham seperti perbankan BBRI dan kawan-kawan dihajar juga, otomatis ya IHSG-nya bakal trading hard ya, seperti itu ya. Makanya demi menjaga apa ya, kondusif supaya retail masih bisa tertarik untuk bisa beli, berani beli, itu dibutuhkan yang namanya strategi dari bandar untuk membuat market ini menjadi lebih variatif dan menarik ya, seperti itu saya bilang ya, saya jelaskan lebih menarik. Karena apa? Karena butuh orang yang beli supaya bandar bisa berjualan seperti itu ya. Dan ini yang terjadi dalam market kita. Ketika mulai terkoreksi, kalian perhatikan aja baik-baik saham-saham seperti INAF, KF kok malah ada akumnya seperti itu ya. Kok malah bandarnya ada beli ya, wajar aja bandarnya beli karena dia beli dengan porsi yang bertahap seperti itu ya, dengan menurunkan harga pelan-pelan. Ketika sampai di area support dan nanti dikerek naik, dan teman-teman mesti ketahui bahwa dengan ADB 7% ini kenaikan sekali naik 15%, 20% seperti Antam ya. Teman-teman mesti lihat seperti Antam ya. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik ya. Seperti saham Antam ini seolah-olah penurunannya terhapus dengan kenaikan sehari ya, teman-teman, seperti ini ya. Ini terlihat sekali ya, kenaikan ini sudah menghapus penurunan 3 hari ini. Nah, ini wajar sekali. Karena apa? Karena minusnya cuma 7% untuk ARB ya. Jadi teman-teman mesti mengatur porsi, mesti pintar-pintar untuk mengatur ya, mengatur semuanya seperti itu ya, saya sarankan. Jadi saya rasa YouTube saya hari ini saya mau membahas seperti ini aja. Jadi silakan teman-teman mulai merefleksikan portofolio kalian, mulai benar-benar berpikir baik-baik ya. Jangan terjebak dalam euforia karena market kita ini berada dalam posisi yang di area atas ya. Bahkan kalau teman-teman ngerti ada yang mempelajari secara wave ya, IHSG kita ini sudah mulai masuk ke dalam wave 4 ya, seperti itu. Artinya wave koreksi ya. Dan koreksinya pun bisa cukup dalam ya, bisa cukup dalam, bisa sampai ke arah 5.800 sampai 5.900 yang tadi saya bilang ya, jika ada penurunan seperti ini ya. Dan waspadai adanya technical rebound seperti itu ya. Karena untuk penurunan pasti membutuhkan pola seperti ini ya. Ini highest, ini low ya, ini membentuk lower high, dan ini bentuk lower low lagi, lower high lagi, lower low lagi ya. Jadi teman-teman mesti perhatikan sekali baik-baik. Ini cukup rawan ya di sini ya, dan teman-teman kalau nggak mengerti pasti akan terjebak seperti itu ya. Jadi saran saya perhatikan baik-baik porsi dari kalian masing-masing ya.
Jadi untuk saham seperti BBKP juga sepertinya juga sudah mulai berbahaya ya. Ini seperti ini berbahaya ya. Trennya sudah mulai patah ya, dan ini bisa jadi ketika dia memantul dari 540 ya. BBKP ini berpotensi membentuk head and shoulder ya, seperti itu ya. Terlihat di sini ya. Ini membentuk seperti head and shoulder ya. Bisa aja terbentuk dengan pola seperti ini ya. Ketika memantul di area ini 540 sampai 495 ini area belinya untuk BBKP ya. Dan ini jangan lupa memang arahnya masih bisa turun lagi seperti itu ya. Kalau dengan catatan kalau ini ya, ketika dia memantul lagi nggak bisa kembali ke arah 650, maka berpotensi sekali membentuk head and shoulder ya. Jadi pola-polanya lebih ke arah pola-pola bearish semua ya. Pola-pola pembalikan arah ini mesti diwaspadai oleh setiap teman-teman ya. Dan saya mau kasih tahu lagi bahwa apa ya, saya coba bukakan ke CNBC ya. Saya bukakan CNBC di daerah market ya, seperti itu ya. Teman-teman mesti ketahui bahwa sudah mulai berita-berita yang kurang baik ya. Harga batu bara anjlok ya, kemudian apa ya, seperti ini ya. Ada berita baik ini vaksin seperti ini, tapi saya nggak ngerti apakah ini dimanfaatkan bandar untuk berjualan ya atau enggak. Tapi saya lebih melihat ke arah teknikalnya saja ya, seperti itu ya. Kita lihat ini IHSG diajar dalam sepekan keok 1% lebih, seperti itu ya. Jadi emas juga tertekan dan lain sebagainya, Wall Street juga turun ya. Jadi menurut saya sangat wajar sekali ya. Kalau teman-teman nggak bisa mengerti apa ya, nggak bisa mengerti pola-polanya dari market kita, ini bakal apa ya, bakal berat menurut saya, bakal berat dalam mengaruhi market ya. Jadi saya menyarankan untuk news ini seperti ini diabaikan saja menurut saya ya. Seperti itu, jangan terlalu banyak baca news untuk apa itu jadi dasar analisa. Tapi menurut saya apa ya, teman-teman mesti lebih pintar ya, lebih pintar lagi dalam memilih semua news yang ada ya. Ini ada berita bahwa seperti ini, Kominfo batalkan lelang frekuensi 5G ya, tiba-tiba dibatalkan mendadak. Jadi ini news-news yang menurut saya dipakai untuk menurunkan saham ya. Dan bahaya sekali bagaimana Telkomsel, Tri dan Smartfren ya. Tri masuk dalam ISAT, jadi artinya ISAT juga ada dalam bahaya ya. Sudah berada di area atas semua seperti itu. Jadi wajar sekali ya, wajar sekali market kita ini ditebarkan fear supaya memang untuk turun, memang sudah waktunya turun ya. Seperti itu, dan terlihat bahwa ISAT juga nggak bisa kuat di atas ya. Seperti itu, kenaikannya juga terlalu tajam ya. Jadi kalau ISAT melemah ke arah sini, ke arah 5.000-an tuh hal yang sangat wajar sekali ya. 5.000 sampai 4.000-an sangat wajar sekali. Lalu bagaimana dengan Telkom? Kita lihat ya, Telkom masih ada dalam posisi sideways ya, masih cukup baik Telkom. Seperti itu, cuman kembali lagi Telkom juga nggak bisa lolos ya. Ini membentuk dua top ya, membentuk dua pucuk di sini ya. Ini juga berarti ada sebuah konfirmasi bahwa marketnya belum cukup kuat ya, dan akan terkoreksi, dan itu cukup berbahaya sekali buat teman-teman. Kemudian apalagi saham seperti Friend ya, ini lebih bahaya ya menurut saya. Ini kalau lihat seperti ini, trennya terus turun ya, trennya terus melemah. Kalau dari sini kalian garis bawah ke sini, dia trennya terus tertekan ya, seperti itu ya, dan sangat bahaya sekali kalau Friend ini jebol di area sini ya. Ini 6664 nya ini jebol menguji ke 59 saja. Ini sangat bahaya sekali ya, karena tertekan di area bawah ya. Teman-teman mesti berhati-hati, jangan kena makan pom-pom terus ya, seperti itu ya. Karena event seperti WSBP yang kemarin dipom-pom kenceng-kencengan juga, WSKT juga ya terkoreksi juga seperti itu ya. WSBP ini jelas banget ya, masih dalam posisi yang sangat bagus. Ketika dia terus sampai 260 pun masih sangat oke ya, karena masih uptrend ya WSBP ini. Jadi wajar sekali ya bagi yang beli di 350 ya. Kalian harus harus berani untuk membuang sebagian dan untuk serok bawah lagi ya. Terlihat support di 300 juga sudah jebol akhirnya ya, seperti itu ya. Tekanan marketnya sangat besar sekali kemarin. Jadi saran saya hati-hati untuk semua saham ya. Oke, itu aja dari hari ini yang mau saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan sedikit ya, dan jangan panik, jangan khawatir, jangan terus fear. Pakai aja analisa kalian ya, perbaiki psikologis. Kalahkan fear, kalahkan greed ya, dengan technical analisa yang kalian punya, dengan pakai trading plan yang kalian punya. Seperti itu saran dari saya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Teman-teman silahkan manfaatkan untuk beristirahat, untuk liburan, untuk merefleksikan diri.
saya berharap market di minggu depan masih bisa memberikan cuan buat kita. Oh ya, satu lagi, view saya sih buat market ini yang paling baik adalah kita melakukan fast trading dulu untuk mengambil momentum dalam jangka pendek ya. Fast trading kita ambil di bawah, kita lepas di atas sebagian, sisanya silahkan mau pasang trading stock, mau pasang auto sell di harga beli silahkan. Tapi yang pasti intinya teman-teman harus melindungi modal kalian dengan baik. Ingat, cuan dalam 3 bulan bisa habis dalam hanya 3 sampai 6 hari saja dalam market yang seperti ini ya. Oke, itu aja dari saya. Silahkan teman-teman bergabung ke PPC ya. Kalau mau bergabung ke PPC silahkan ya. Ke para pencari cuan di sini, sekali lagi silahkan bergabung di sini ya. Kita belajar bareng-bareng. Hati-hati dengan grup palsu ya teman-teman ya. Dan juga jangan sampai salah, kita ada grup yang membershipnya. Silahkan kalau teman-teman memang tertarik, silahkan bergabung bersama kita ya. Dan yang perlu diketahui, rekening PPC hanya ini ya. Ini rekening asli ya, hati-hati jangan tertipu dengan rekening palsu yang ada di dalam Telegram ya, seperti virtual account atau OVO atau GoPay dan lain sebagainya ya. Kita hanya pakai rekening Bank BCA yang di sini aja ya. Terima kasih teman-teman perhatiannya. Sekali lagi, analisa kita boleh salah tapi jangan sampai psikologi kita kalah ya dalam menghadapi market ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video mendatang. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya banyak teman-teman yang lebih diberkati dan belajar bersama-sama dengan PPC. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.